A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami dari Padepokan Cahaya Siliwangi bisa kembali hadir di hadapan para sedulur semuanya dimanapun berada, baik yang ada di Nusantara ini ataupun yang ada di luar negeri semuanya. Dan tidak lupa salam serta salawat selalu kita sanjungkan pada junjungan kita semuanya, pada baginda alam Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, dan tentunya kepada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin amin Allah ya robbal alamin. Dan alhamdulillah para sedulur semuanya, pada kesempatan kali ini kami ingin sedikit membahas tentang sebuah tradisi, sebuah budaya yang saat ini banyak sekali bertebaran, beredar di media sosial kita ya, baik di Facebook, di YouTube, di Instagram, di sebuah daerah yang menurut saya sudah keluar dari konteks budaya, yaitu tentang sebuah budaya tari yang ada di balik sana. Yang jadi ini perlu diketahui juga ya para sedulur, di Bali itu sangat banyak sekali seni tari tradisional atau daerah tersebut. Kalau tidak salah itu hampir 4 sampai 6 jenis tarian. Ini yang kami mau coba soroti, yang kita akan lihat dari sisi goibnya nanti lewat proses mediumisasi adalah salah satu yang memang menjadi satu tradisi hiburan di kalangan masyarakat bawah ya, yaitu yang terkenal dengan nama tari Blumbung. Mungkin para sedulur semua sudah sering melihat videonya, cuman mungkin masih jarang yang ingat nama tariannya. Jadi sekalian mengingatkan, jenis tariannya itu namanya jenis tarian tari Blumbung. Itu biasa seorang penari diiringi satu gamelan tradisional dan nanti memberikan kesempatan kepada penari-penari laki-laki, dan biasanya penari ini pasti wanita ya. Jadi yang menari ini wanita sebagai yang mewakili dari grup tarinya, dan nanti diberi kesempatan para laki-laki yang suka menari itu untuk naik ke panggung, atau biasanya panggungnya juga bukan panggung seperti konser ya, tapi di pelataran biasa dan disaksikan oleh penonton di sekitarnya. Dan setiap video saya saksikan itu penontonnya sangat banyak, beragam, dari mulai anak-anak sampai dewasa, bahkan sampai kakek-kakek atau nenek-nenek. Ini yang menjadi perhatian bagi kami di sini. Kita tidak menyoroti tentang agamanya ya, cuma efeknya. Kita melihat tarian ini sangat begitu erotis. Jadi sudah bisa dikatakan seperti kalau saja ini tidak diiringi dengan tarian musik tradisional, itu sudah hampir sama dengan tarian-tarian yang ada di diskotik gitu kan. Yang pub itu, yang cewek yang menari magu mulai terus yang pegang, hampir sama seperti itu sebenarnya. Cuma karena terbungkus oleh pakaian adat si penarinya dan juga gamelan-gamelan yang mengiringinya itu gamelan tradisional daerah setempat, akhirnya dikatakan sebagai budaya. Dan memang itu satu budaya awalnya. Jadi kita nanti akan melakukan proses mediumisasi untuk menarik sisi goib. Apa sebenarnya makhluk-makhluk goib yang berada di dalam si penari-penari ini? Karena saya yakin biasanya tarian-tarian tradisional seperti ini ada satu ritual-ritual yang kaitannya dengan klinik-klinik gitu Pak ya. Itu udah pasti. Nah, biasanya ya makhluk-makhluk ini masuk dari proses ritual-ritualnya ini. Nanti kita akan lihat, kita akan ajak dialog. Kalaupun memang itu iblis ya tidak apa-apa, untuk kepentingan konten kita bisa berdialog. Yang terpenting para sedulur yang menyaksikan video ini, kalau memang misalkan yang hadir itu iblis ya, tolong bentengi ya. Bentengi dirinya dengan memasang lafaz Allah agar energinya tidak muncul, dan kami juga akan bentengi dari sini.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya protek dulu ya. Saya protek area tempat kami berada sini supaya energi yang ada dalam tempat area kami syuting tidak menyebar masuk dalam tubuh-tubuh penonton yang menyaksikan video ini. Energinya semuanya terkunci dari sini. Allah tidak bisa menyebar. Dan sebelum kami melakukan proses mediumisasi seperti biasa, izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih kami yang sebesar-besarnya pada para saudara semua yang sudah selalu setia memberikan support, dukungan dan juga doa-doa terbaiknya pada kami semua. Kami sangat merasakan sekali ya manfaat dari doa-doa para sedulur semuanya, bahwa kami selalu diberikan kekuatan, kesehatan untuk terus menghadirkan konten-konten yang kami berharap banyak manfaat yang bisa diambil dari konten-konten tersebut. Dan saya sudah ditemani oleh salah satu mediator dari Bendungan Jaya Siliwangi dengan Bapak Yastir Gantara. Siapa? Siap. Kita mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, saya protes tubuh mediator dari masuk izin iblis luman pasik yang berusaha untuk menyusup, memanipulasi konten pada kesempatan kali ini. Saya hanya menarik sosok gaib yang bisa menceritakan tentang rahasia di balik tari belumbung, tari tradisi yang ada di daerah Bali. Allah diprotek semuanya. Yang bukan yang saya maksud tidak bisa masuk dalam tubuh mediator. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, saya tarik sosok gaib yang ada di dalam sebuah tradisi tari pelumbung, sosok gaib yang ada di dalam yang memanfaatkan tradisi daerah tersebut. Saya tarik sosok gaib yang paling kuat, yang menguasai. Saya tarik. Allah Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sinkron, silakan sinkron. Saya izinkan Anda untuk menguasai tubuh mediator. Hanya menguasai tubuhnya, tidak bisa membaca, menembus pikirannya. Pikirannya terkunci. Allah dan semua energi negatif yang ada dalam tubuh makhluk ini saya protek. Hanya berada di radius 1 meter di tempat kami ini. Tidak bisa menyebar keluar dan menyebar masuk dalam tubuh penonton-penonton. Hanya di sini. Dan suara yang tersambung bisa berbicara bahasa manusia. Allah. Dan saya protek. Anda harus mengatakan semuanya dengan jujur. Apabila ada kebohongan dalam jawaban-jawaban Anda, maka otomatis tubuh Anda akan terpotong-potong menjadi 100 bagian. Allah. Anda bisa bicara? Bisa? Bisa. Anda dari golongan apa? Golongan jin. Golongan jin. Iya. Wujudnya apa ini? Barong. Barong. Oh. Bukannya kalau barong itu ada tariannya sendiri. Saya menarik gaib yang ada di tarian belumbung itu. Anda mengenal tarian belumbung itu? Iya. Anda maksudnya berada di mana? Kenapa Anda yang masuk sini? Saya bisa berubah jadi apapun. Wujud saya bisa berubah. Berarti barong itu bukan wujud aslinya dong. Iya. Wujud asli kamu apa? Raksasa hitam. Raksasa hitam. Energi majlis ini saya protek. Jangan mengganggunya. Saya dalam tubuhnya. Selama konten ini berlangsung, saya protek dulu. Apa bisa dikatakan seperti makhluk genderuwo gitu, bukan? Bisa. Sejenisnya seperti itu. Tapi saya lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Nah, posisi Anda tadi waktu saya tarik itu di mana? Di salah satu pura yang selalu mengadakan tarian-tarian belumbung. Oh, jadi bukan di tubuh-tubuh personilnya, bukan?
bisa keluar Oh masuk. gitu. Jadi kalau mereka sudah menari, kamu masuk. Tapi kediaman asli kamu itu di pura-puranya itu, puranya. Ya, Karena memang tarian ini selalu diadakannya itu di pura. Harus di pura gitu. tidak selalu. Tidak selalu. Karena tarian ini, tarian yang sakral dulunya, hanya untuk keperluan-keperluan tertentu. Oh gitu. Silakan Anda jelaskan dulu tentang sejarahnya. Tapi untuk apa Anda mengetahuinya? Ya kami membutuhkannya karena penonton tarian itu kan bukan cuman orang-orang Hindu. Anak-anak kami, keluarga kami, dimanapun kan sekarang bisa menyaksikannya. Ya kami harus tahu lah. Berarti tujuan kau tercapai juga sehingga Anda pun ingin mengetahuinya. Sudah berapa banyak yang Anda tonton? Kalau saya sih nggak pernah. Ah, ai, banyak tarian-tarian Hmm. di Bali saat upacara-upacara adat tertentu. Semuanya tersedia kental dengan ritual-ritualnya. Ya. Karena adat dan budaya Bali langsung berhubungan dengan agama yang mereka anut. Hmm. Di mana ada budaya, di sana ada ritual agamanya. Hmm. Jadi sangat terikat erat. Demikian pula dengan tarian yang satu. Hmm. Tarian ini sebenarnya kurang populer dibandingkan dengan tarian-tarian yang lainnya ada di Bali. Tari kecak ini ya. Di sana ingin menghidupkan tarian ini. Karena hanya tarian inilah yang bisa dimodif dengan budaya-budaya yang ada di luar. Sebenarnya tarian ini sudah keluar dari akarnya, akar budaya yang sesungguhnya. Hanya menyisakan pakaian, gamelan. Tetapi pada tariannya sudah keluar Iya, dari narinya mah nggak ada. pakemnya. Betul. Cuma goyang-goyang jalan. Sangat menggoda. Karena ketika ada tarian tersebut, pasukanku disepar semua. Jadi nggak cuma masuk ke penarinya, Tidak. juga masuk ke penonton-penontonnya. Justru sasaran kami penonton, Iya, bukan hanya penari. penari itu cuma daya pikatnya aja. Semua yang menonton, baik secara langsung ataupun tidak langsung, itu akan dipengaruhi. Setidaknya Anda pun tahu tarian itu seperti apa. Ya bisa dikatakan tarian erotis Iya, yang membangkitkan gairah laki-laki. betul. Itu yang Anda lihat mungkin hanya sebagian kecil. Nah iya, makanya saya undang-undang sini untuk menceritakan semuanya. Kami pun menyediakan komunitas-komunitas khusus. Maksudnya gimana? Ada penari-penari beserta penabuh gamelannya yang diundang khusus. Yang Anda lihat dengan pakaian adatnya. Maksudnya diundang siapa?
ada komunitas-komunitas tertentu. Anda tahu di Bali itu Turis. banyak turis. Oh, jadi bisa dipanggil khusus gitu maksudnya. Dipanggil. Oh, gitu. Jadi semacam pesta tertutup gitu. Yang mungkin vulgarnya, erotisnya malah lebih-lebih ya. Dari yang berpakaian hingga yang telanjang bulat. Ada itu. Ada, bukankah Anda bertanya? Iya. Ya, justru saya memastikan. Itu kesenanganku, kesenangan semua pasukan. Iya. Jadi itu yang umum tuh kedoknya aja itu ya. Apalagi sampai melakukan hubungan badan. Nah, aku ikut di sana. Selain promosi, juga kesenangan. Berarti kamu untungnya double ini. Tidak usah ditanya. Kamu udah mendapatkan kenikmatan, mendapatkan. Nah, selain tujuan kamu itu udah ketawanya kencang, ada yang marah. Jangan diganggu, biarkan aja. Biar masyarakat tahu. Saya mau tanya dulu sebelum kamu melanjutkan. Kamu punya koneksi dengan raja kamu iblis? Iya. Langsung. Lalu ada amanat pesan tugas apa yang disampaikan, yang kamu jalankan? Sebenarnya ini tidak boleh. Di sini boleh. Tidak boleh. Saya pernah berdialog dengan raja kamu yang lapisannya udah hampir ring 1 itu. Gak apa-apa, orang tahu juga kalau katanya menurut dia kalau sudah terpengaruh juga nggak bakal dengerin ucapan ini. Tidak boleh. Karena itu perintah khusus. Biarkan yang lain melihat seperti apa. Boleh, sampaikan aja. Boleh, silakan kamu minta izin daripada saya putus koneksinya. Kamu minta izin, boleh. Dia udah yakin kok nggak bakalan, penggemar-penggemarnya nggak bakalan hilang kalau kamu bisa sampaikan. Tolong dibukakan. Ya, saya buka dulu. Proteknya dibuka. Allah. Saya tutup kembali. Allah. Ceritakan aja, enggak apa-apa. Raja kamu udah percaya diri kok. Mau diceritain kayak apa juga menurut dia manusia-manusia itu udah dikuasai sama dia katanya. Intinya raja kami memerintahkan seluruh Pulau Bali dalam genggamannya. Ya memang sudah kalau Balinya kan. Sudah. Semua tradisi sana itu kan berbau klinik yang pertama. Semua. Yang kedua ya memang kevulgaran aurat di sana sangat bebas. Ya kalau untuk Bali sudah. Kami masuk ke seluruh sendi-sendi kehidupan mereka. Iya. Berhasil. Dan hebatnya raja kami bisa mengundang orang-orang luar ke sana untuk bersenang-senang. Ya kalau turis ya itu kan mayoritas bukan orang Islam ya, saya nggak peduli sih. Yang penting kami menghadirkan ini, memperjelas kasus ini supaya saudara-saudara kami yang Muslim juga tidak terkontaminasi. Biarkan saja, itu tugas kami. Ya saya juga punya tugas kan, saya harus menyampaikan kebenaran. Inti dari tugas kami itu di sana. Sasarannya moralitas. Kamu mengajarkan moralitas. Iya. Sepertinya sudah dekat. Apanya itu yang dekat? Dengan moralitas.
Karena tidak bisa dipungkiri, kami semua bisa masuk ke dalam setiap kepala manusia, baik yang dewasa ataupun anak kecil. Itu khusus dengan tarian tersebut. Iya. Sasarannya orang-orang yang di sana. Ya kalau orang di sana kayak saya yakin kalau batu kontaminasi semua. Saya justru ini untuk menghambat penyebarannya. Dulu ini kan tadi kamu sampaikan bahwa ini asalnya itu tarian tradisional yang hanya digunakan untuk kepentingan tertentu kan. Nah, ini mulai kapan kamu mulai memasukkan tujuan-tujuan lain supaya tarian ini keluar dari akar budaya yang aslinya? Sudah berapa tahun kamu menjalankan misi yang membelokkannya? Masih ingat dengan COVID? Ya. Dari sana mulanya. Karena di Bali sepi. Untuk menghidupkan sesuatu yang baru. 2021 nih, berarti 3 tahun. 3 tahun masuk 4 tahun. 3 ke 4 kan. Berarti baru jalan 3 ke 4 tahun ini. Jadi kalian ramaikan lagi tarian tersebut dan dimodif. Iya. Karena nggak ada penonton luar, akhirnya orang-orang lokal yang kamu kejar. Sama orang luar pun. Ya kan waktu itu COVID, nggak ada pengunjung. Ketika waktunya tiba mereka mencari. Karena sudah saya katakan tarian tersebut kurang dikenal tadinya. Dengan memunculkannya menjadi topik pencarian. Oh gitu. Seperti apa? Iya. Karena tarian-tarian yang berhubungan dengan keagamaan di Bali itu mereka rata-rata sudah hafal orang-orang luar itu. Tetapi tarian ini jarang muncul. Jadi mulai rame munculnya itu saat COVID itu. Hebatnya Raja kami bisa. Tapi kan ini kerumunan. Waktu COVID itu kan nggak boleh ada kerumunan. Saya bilang mulai ada idenya sejak COVID. Sejak tidak ada kerumunan, sejak tidak ada pengunjung, di situ baru mulai konsepnya. Anda baru direkrut sama iblis. Bagaimana caranya untuk menghidupkan kembali? Tiba-tiba baru muncul dari sana. Karena Konsepnya semua dirancang, semuanya ditugaskan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Dan akhirnya ketika sudah ramai kembali, Anda sampai tahu seperti apa. Iya, luar biasa. Ya. Nah terus gini, ini apa ya, di luar, agak sedikit keluar jalur. Ini kan tarian-tarian yang di pertontonan itu udah di luar batas normal ya. Ya itu menurut Anda, itu belum berapa bagi kami. Yang di video itu belum seberapa karena tadi Anda sudah mengatakan yang diundang langsung khusus di ruangan tertutup bisa sampai tidak menggunakan baju. Berarti bisa dikatakan si penari-penari ini berarti single gitu. Tidak semuanya. Ada juga yang sudah mempunyai pasangan. Dan pasangannya tahu? Tahu, karena satu profesi. Oh. Jangan heran di sana gonta-ganti pasangan itu sudah biasa. Oh gitu, subhanallah. Ini sangat luar biasa para sedulur. Ternyata apa ya? Hak asasinya di sana sangat bagus. Tidak ada pemaksaan apabila seseorang tidak mau. Tapi kalau mau bebas. Bebas. Itu prinsip kami juga. Berarti kalian hebat bukan? Benar-benar menikmati ya. Wah, jangan ditanya. Pekerjaan yang sangat enak kali.
Cuma bisik-bisik, kalian dapatkan kenikmatan langsung. Lalu selain tadi kenikmatan, apalagi keuntungan yang kamu dapatkan dengan semua proses itu? Dengan banyaknya pengikut, Ya, dengan banyaknya orang yang makin mengenal, raja kami pun akan mengangkat kami, mengangkat, memberikan pangkat-pangkat, gitu. janjikan sesuatu yang di luar biasa. Kemudian juga Anda tahu sebuah keberhasilan akan tercapai dengan kerja keras dan kerja bersama-sama. Itu diwujudkan di sana. Kerja keras kalian seperti apa? Tadi promosi semua. Kami bekerja apabila datang kami berkelompok, semua kami susupi. Kami bersenang-senang bersama. Dan Anda tahu, di sana itu, di setiap sudut, di setiap jalan. Udah makanan kalian. Iya. Nah, ini saya penasaran ini. Tadi awal kamu cerita katanya kamu penunggu pura. Iya kan? Salah satu pura. Iya. Apakah setiap pura itu penunggunya dari bangsa seperti kalian, bangsa Jin Siluman? Jin Siluman semua. Nah, berarti mereka yang dikatakan mereka itu sembahyang atau ibadah, memberikan suguhan-suguhan itu kepada kalian? Iya. Anda tahu, orang-orang Bali itu patung-patungnya apapun, itu bentuk-bentuk, semua bentuk bangsa kami. Senang kami di sana. Apakah mereka di Bali, orang-orang Bali itu nggak mengenal yang namanya Jin Siluman? Atau mereka mengenal sosok Jin Siluman itu apa sih? Kok sampai mereka hanya beda saja pemahaman yang mereka katakan. Jadi kalian dianggapnya apa oleh mereka itu? Dewa. Sesembahan mereka. Dewa-dewa yang mereka maksud itu sebenarnya kalian. Iya. Tapi mereka nggak tahu ya? Tidak tahu. Mungkin mereka tahu juga, tetapi tidak sebenar-benarnya tahu. Mungkin mereka yang mereka maksudkan surga itu adalah neraka, neraka itu adalah surga. Bisa juga seperti itu. Terus kamu sendiri sudah punya hadiah dari rajamu? Ada. Udah punya berapa? 5. Sebentar lagi. Apalagi saya sudah diundang ke sini, berarti tugas saya sudah melampaui targetnya. Kalau saya ambil gimana tanduknya? Jangan, tambahin boleh. Saya ambil aja. Jangan. Nanti raja marah sama sampean semua. Saya pun ini sudah ada pengawalnya. Oh, kamu dikawal? Ada di luar. Nah, posisi kamu tuh di kelompok tadi yang membuat konsep itu, kamu pimpinannya? Iya, pimpinan suatu wilayah. Suatu wilayah. Jadi ada area-areanya gitu. Iya. Terus kamu sendiri membawahi berapa pasukan satu wilayah kamu itu? Saya ada 1 miliar bawah tersebar. 1 miliar tersebut pegang 10 miliar.
1 miliar tuh di bawahnya 1 miliar. Iya. 10 miliar lagi. Iya. Menyusup semua sendi kehidupan. Menyusup semua area. Tak ada sejengkal tanah pun di sana yang luput dari pemantauan kami. Lalu keberadaan muslim-muslim yang ada di sana kamu nggak terganggu? Muslim-muslim di sana biasa saja. Tidak seperti di sini. Tidak. Kamu nggak terganggu dengan aktivitas mereka? Tidak terganggu. Bahkan mereka di sana berbaur dengan penduduk sekitar. Dan bahkan budayanya sudah dipakai. Dan sedikit-sedikit kepercayaannya pun sama. Dilihat dari doanya. Ketika berdoa, mereka juga menyisipkan hal-hal yang sama dengan orang-orang penduduk asli non-muslim. Lalu target dari raja kamu itu, tugas yang dibebankan kepada kamu itu targetnya apa aja? Tadi itu mendidik moralitas anak-anak muda supaya mereka melakukan hal-hal yang sangat tercela, khususnya dengan lawan jenis di seluruh seluruh dunia. Mohon maaf, saya bicara di Bali. Untuk luar Bali, saya tidak ada wewenang untuk mengatakan. Di luar jangkauan, di luar kewenangan saya. Jadi tugas utama kamu itu ya wilayah masyarakat Bali-nya itu sendiri. Iya. Tapi kan tanpa harus kamu pengaruhi, toh mereka sudah melakukan ritual-ritual klinik, nggak harus dibisik-bisik lagi kan? Iya, kalau yang situ, yang kamu maksudkan itu udah biasa mereka. Tetapi hubungan badan dari anak-anak kecil, belum. Ingin diciptakan seperti itu bebas, tidak ada ibu, tidak ada anak, tidak ada mertua, tidak ada menantu. Jadi tujuan kamu itu. Berarti bisa dikatakan kamu ingin menanamkan satu. Sudah saya katakan tadi, moralnya dirubah. Ingin menanamkan sifat cabul. Bukan cabul. Cabul lah. Karena yang di depan mendidik ke arah yang benar. Versi kamu. Cabul lah. Tadi kan kamu bilang nggak peduli mertua, nggak peduli. Berarti saat dia melihat lawan jenis, pokoknya yang muncul di pikirannya itu rasa nikmat yang seperti di tarian itu. Iya, disusupi semua. Waduh. Wanita, pria. Bahaya nih para sedulur. Kan saya juga ikutan, pasukan saya juga ikut. Perlu diwaspadai. Jadi ternyata goib yang ada punya kepentingan di budaya tersebut, itu dia misi utamanya itu ingin menanamkan sifat cabul di dalam diri setiap orang yang menyaksikan kegiatan itu, baik langsung maupun tidak langsung. Jadi saya berharap dengan terbukanya fakta ini, para sedulur, ini terutama para sedulur ya, yang satu agama, satu akidah, yang muslim, apabila Anda selama ini sering menonton video-video tari lumbung yang erotis itu, saya sarankan stop mulai saat ini. Jangan, itu pendidikan yang sangat bagus. Anda tekan sadar, energinya itu akan masuk dalam pikiran Anda secara halus, dan Anda akan menjadi karakter cabul, itu udah pasti. Ya. Saya ingatkan kembali, kalau Anda membiarkan terus kebiasaan itu, tunggu saja tanggal main kehancurannya. Anda akan memiliki sifat cabul yang sewaktu-waktu akan bisa meledak saat ada kesempatan. Waduh, kamu hebat banget strateginya ini. Baru kebaca ini. Kami itu virus itu. Bukan Virus cabul. Jin.
Wah, Anda bicara kemana-mana. Kami memutarbalikan fakta. Kalau di bangsa Anda itu kan ada yang dinamakan dewasa tubuh. Apa? Dewasa tubuh, usia menikah ditentukan dengan umur. Bagi kami, dewasa seksual tidak ada batasan usia. Tidak, asal bisa ya bisa. Itu pendidikan yang sangat bagus. Kenapa harus menunggu dewasa usia? Harus menunggu dewasa apa badan, dewasa tubuh tidak. Kalau sudah waktunya ya masuk saja. Itulah juga pendidikan dari kami. Perhatian juga untuk para orang tua untuk lebih lagi dengan tontonan-tontonan yang ditonton oleh putra-putranya. Jadi ini ada satu misi besar ini dari iblis melalui budaya-budaya daerah, satu daerah mereka memasukkan nilai-nilai erotis di dalamnya untuk menyebarkan virus-virus kecabulan. Dan dimana virus kecabulan itu nanti dia saat masuk ke dalam pikiran itu dia akan berkembang biak semakin kuat di dalam pikirannya. Dia ingin menghancurkan sekat-sekat norma yang sudah dibangun oleh Islam dari balita, remaja, dewasa. Itu udah sekat-sekatnya Islam sudah mengatur dengan sangat baik, dan dia tujuannya untuk menghancurkan sekat-sekat ini dan menjadikan semuanya menjadi indah dalam pandangan manusia dengan bingkai seksualitas. Jadi sekali lagi ini Pak Sedulur, saya ingatkan sekali lagi, mereka masuk ke dalam pikiran, artinya sangat halus sekali. Tidak serta-merta saat mereka saat misalkan sedulur semua tuh melihat sekali dua kali terus nggak efek. Jangan berpikir seperti itu. Mereka sudah tersimpan dalam memori. Mereka akan berkembang biak dan suatu saat mereka hanya menunggu pemicu saja. Jadi segera hentikan kebiasaan-kebiasaan Anda untuk menyaksikan video-video yang memang menggugah rasa penasaran ya. Karena dalam diri manusia ada satu nafsu ya, saat disaksikan video seperti itu penasaran ingin nonton, berhenti di video tersebut dan akhirnya ya terbuai. Ya mudah-mudahan ini ya informasi dari mereka sendiri yang mengatakan bisa menjadi satu benteng untuk kita semuanya sebagai muslim. Jadi misi akhir kamu itu berarti ya untuk menanamkan virus-virus kecabulan dalam pikiran setiap orang yang menyaksikan tarian-tarian tersebut. Sudah Anda promosinya. Saya pun mau promosi karena tugas saya dari raja. Dari tadi Anda sudah promosi terus. Jadi buat manusia jangan terpaku pada dewasa umur, dewasa tubuh. Bagi kami, kalau sudah dewasa secara seks, itu lebih cepat. Ngapa kalian? Jangan takut. Sudah cukup. Jangan takut. Saya yang buktinya. Sudah cukup. Saya udah tahu titik fokusnya misi kamu ternyata. Ya sudah, silakan. Saya izinkan kamu untuk kembali ke tempat asal kamu. Saya tidak bisa keluar, tidak tanggung jawab. Katanya sakti. Ditutup lagi. Saya buka prakteknya. Allah. Ya silakan. Jangan ada yang kamu ambil dalam tubuh orang itu. Baru saya mau mengatakan. Kalau kamu ngambil, tubuh kamu akan meledak secara otomatis. Semua keluar Allah. 907 sukma dan seluruh jin korin dan tubuh meter semuanya utuh kembali masuk. Allah. Sallallahu alaihi. Semua energi dan memorinya pulih kembali. Sehat lagi. Sallallahu alaihi. Alhamdulillah para sedulur semuanya, ternyata sangat miris sekali ya di balik satu budaya. Itulah hebatnya iblis.
Kalau dikatakan sebagai makhluk Allah yang paling cerdas itu memang benar. Di situ sudah dibekali dengan semua kecerdasannya sehingga bisa memanfaatkan semua sisi-sisi kehidupan manusia untuk menjalankan misinya. Dan salah satunya dari sisi budaya, yang pada awal-awalnya budaya ini ya tarian untuk sesuatu yang sifatnya ya, cuman karena memang sana itu sangat kental sekali dengan ritual-ritual kegoiban ya, karena dari sisi agama mereka sendiri yang memberikan peluang itu. Dan kita tidak membahas di sisi itunya. Yang terpenting buat kita semua para sedulur kita seakidah, semuslim, untuk lebih waspada lagi, untuk lebih segera cut ya apabila muncul tayangan-tayangan video dari tarian-tarian seperti itu, khususnya tari Blumbung yang memang mereka fokus untuk menampilkan keerotisan, karena memang virus yang ingin disebarkannya adalah virus kecabulan. Karena saat orang itu sudah cabul ya, pikiran cabul itu sudah muncul, itu akan merusak semua konsentrasi yang kaitannya dengan ibadah. Itu para sedulur bisa merasakannya sendiri. Itu yang paling mudah menghancurkan konsentrasi saat sholat atau zikir, itu pasti hal yang seperti itu. Dan itu sangat mudah sekali ditemukan saat ini di dalam handphone ya. Dan iblis benar-benar memanfaatkan semua peluang-peluangnya. Jadi mungkin hanya itu saja yang bisa kami sajikan. Mudah-mudahan dialog kami ini bermanfaat, bisa menjadi satu referensi untuk menambah kewaspadaan kita dan rasa takut kita terhadap banyaknya kegelapan-kegelapan yang sedang dimunculkan oleh iblis di sekitar kita semuanya. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sajikan pada kesempatan kali ini. Kami berdua mewakili dari Padepokan Cahaya Siliwangi. Mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.